Pertama-tama, kita akan diperkenalkan dengan sebuah penjara terberat bernama Belmar yang ada di kota London. Penjara ini dihuni oleh para penjahat kelas kakap yang terdiri dari pembunuh, pemerkosa, dan penjahat berbahaya lainnya. Di antara mereka semua, tinggallah seorang narapidana brutal bernama Kain yang memiliki banyak luka di wajahnya serta mempunyai gigi logam. Dia telah berulang kali diserang oleh narapidana lain tanpa alasan. Namun terlepas dari jumlah mereka, dia selalu mampu untuk bertahan hidup. Terlepas dari penampilannya, Kain awalnya adalah orang baik, tetapi penjara mengubahnya menjadi sosok brutal yang dapat membunuh orang bahkan dengan tangan kosong. Pada suatu hari, Kain dibawa ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit dengan dikawal oleh tim keamanan tinggi. Ketika dia sampai di tempat tidur ibunya, dia menyadari bahwa ibunya baru saja meninggal dunia. Dan jika dia tiba sedikit lebih awal, Kain mungkin memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Terlepas dari kesedihannya yang mendalam, Kain tidak menunjukkan apapun di raut wajahnya dan dia tampaknya telah belajar untuk menekan emosinya di penjara. Setelah menghabiskan saat-saat terakhir bersama ibunya, kemudian di dalam lift, dia mengejutkan para penjaga dan secara tak terduga mulai menghajar mereka. Setelah melumpuhkan para penjaga, Kain kemudian berhasil melarikan diri. Dalam adegan berikutnya, Kain terlihat mencoba memasuki sebuah bar pribadi, tetapi dihentikan oleh para penjaga. Setelah beberapa kali baku hantam, Kain dapat dengan mudah menjatuhkan mereka dan masuk ke dalam bar. Selama percakapan yang lancar dengan bartender yang banyak bicara namun kurang ajar bernama Bess, dia memperkenalkan dirinya sebagai anggota geng dan meminta segelas bir. Sambil nyeruput minumannya, Kain mencoba mendengarkan percakapan sekelompok orang yang duduk di sisi berlawanan dari bar. Mereka adalah anggota geng yang baru-baru ini membatasi aktivitasnya karena pembunuhan salah satu anggotanya yang bernama Rock. Tun, salah satu anggota geng yang menyaksikan pembunuhan Rock, mulai menceritakan kejadian tersebut. Dalam ceritanya, ketika mereka sedang menjual narkoba di tempat nongkrong mereka yang biasa, tiba-tiba mereka menyadari ada seseorang yang berdiri di dekat mereka dan menatap mereka dalam kegelapan malam. Saat Tun sibuk dengan pelanggan, Rock kemudian mendekatinya tanpa rasa takut dan mencoba mencari tahu apa yang diinginkan orang tersebut dan mengapa dia menatap mereka. Ketika dia tidak diberi jawaban, Rock pun menjadi marah dan mencoba meninju wajahnya. Namun tiba-tiba dia diserang dengan kapak, menyebabkan tangannya terputus dan jatuh ke tanah berlumuran darah. Tun kemudian menegaskan bahwa setelah melihat kejadian tersebut, dia mengejar si pembunuh dan membuatnya lari ketakutan. Pada saat ini, Kain pun tertawa dan mulai mengejek Tun karena menurutnya pria itu tidak cukup tangguh untuk membuat seseorang melarikan diri. Dia mengklaim bahwa Tun berbohong dan dialah yang sebenarnya melarikan diri seperti pengecut setelah Rock terbunuh. Marah dengan kata-kata Kain, Tun kemudian menyangkal semuanya dan mulai mengancamnya. Seluruh anggota geng kemudian mengikutinya dan bersiap-siap untuk berkelahi. Tetapi ketika Kain mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah pembunuh maniak, mereka semua pun mundur karena ketakutan. Bess mulai berteriak dan memberitahu Kain bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di barnya dan harus pergi sekarang juga. Sementara itu, para tukang pukul yang baru saja terbangun kemudian memasuki bar dan berusaha memukuli Kain. Namun dalam hitungan detik, Kain mengalahkan mereka. Dan dengan mengeluarkan senapan laras ganda, dia menunjukkan kepada mereka betapa berbahayanya dirinya.
Kain hampir menyandra seluruh anggota geng dan meminta lokasi bos mereka, yaitu seorang rentenir yang culas dan pebisnis korup bernama Lincoln yang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang secara ilegal. Dan ironisnya, dia juga ternyata adalah saudara laki-laki Kain. Namun Kain malah mendapatkan Hide, yaitu asisten Lincoln yang paling dipercayanya, yang masih ingat betul dengan Kain. Dia memperkenalkan Kain kepada anggota geng lainnya sebagai saudara laki-laki sang bos yang telah melakukan kesalahan dan berakhir di penjara. Hide juga tidak takut mengolok-olok bekas luka di wajah Kain dan kemungkinan pelecehan yang mungkin dialaminya selama di penjara. Pada titik ini, salah satu tukang pukul kemudian menyerang Kain. Tetapi sebelum dia bisa meraihnya, dia tertembak di tempurung lututnya, menyebabkan kakinya hancur. Saat dia merasa sangat kesakitan, dia mulai berteriak ketakutan. Jadi Kain memutuskan untuk menendang wajahnya dan membuatnya pingsan. Terlepas dari semua kekerasan yang telah dilihat Hide, dia tidak berpikiran bahwa Kain adalah pembunuh Rock karena ucapan Tun. Oleh karena itu, Kain memecahkan masalah dengan menunjukkan kepada mereka potongan tangan Rock di dalam kantong plastik yang kemudian dibuka oleh Tun. Sekarang semua orang tahu bahwa Kain adalah pembunuh kejam berdarah dingin dengan senapan di tangannya, di mana mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti perintahnya. Setelah mengalahkan Hide, Kain kemudian menyalahkannya dan Lincoln atas pemenjaraannya dan kemudian memerintahkannya untuk menelepon saudaranya dan membawanya ke sini. Setelah melakukan hal ini, Kain yang tidak keberatan orang-orang mengetahui bagaimana dia bisa menjadi dirinya yang sekarang, ia pun mulai menceritakan kisahnya. Beberapa tahun yang lalu, saat Kain masih menjadi petinju biasa yang berjuang, ia mendatangi kakaknya dan meminta uang untuk memulai bisnis. Lincoln saat itu sedang bermain kartu bersama gengnya bernama Rock dan akuntannya bernama Stock. Ketiganya telah kalah bertaruh pada Kain karena Kain bahkan tidak bisa kalah dalam pertandingan tinju. Sebelum Lincoln dapat menanggapinya, Rock kemudian memarahi Kain atas tawaran konyolnya dan kemudian menghinanya. Senada dengan Rock, Lincoln lebih memilih untuk tidak meminjamkan uangnya karena sejarah buruk Kain. Namun tepat sebelum ia keluar, Lincoln menghentikannya dan mengatakan bahwa ia dapat meminjamkan uang kepadanya jika ia melakukan pekerjaan sebagai imbalannya. Tanpa pilihan lain, Kain pun menerima pekerjaan itu tanpa mengetahui apa pekerjaan itu. Dia kemudian pergi ke kantor Hide dan menerima informasi yang dibutuhkan. Kain diberitahu bahwa yang harus dia lakukan adalah mencuri kantong plastik dari seorang wanita miskin dan mengembalikannya ke kantor. Tanpa menyadari konsekuensinya, Kain pun melakukan perampokan tersebut. Namun yang mengejutkan, wanita itu mulai mati-matian mengejarnya, seolah-olah hidupnya tergantung pada tas tersebut. Pengejaran terus berlanjut hingga wanita itu tertabrak mobil dan Kain yang terpana melihat kejadian itu langsung ditangkap. Beberapa hari kemudian dia bertemu dengan O'Hara, yaitu seorang detektif elit yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengawasi saudaranya. Selama pertemuan ini, dia diberitahu bahwa saudaranya menjalankan bisnis pinjaman kotor, di mana uang yang dipinjamkan mangsanya dicuri sebelum dia dapat menggunakannya, yang menyebabkan mangsanya menjadi semakin terlilit utang, dan ini mengarah ke titik di mana bisnis tersebut menyita semua properti pribadi mangsa, termasuk rumah dan kendaraan mereka. Detektif meminta Kain untuk menyerahkan Lincoln, tetapi meskipun mengetahui semua tindakan jahat ini, Kain menolak dan tetap bertahan di sisi saudaranya. 49 was my fault. Sekarang dia mengotori tangannya dalam 3 kasus, yaitu perampokan, pembunuhan, dan kejahatan terorganisir. Namun kemungkinan kakaknya membantu mendorongnya untuk tidak menyerah. Dia kemudian diperkenalkan dengan seorang interogator tangguh berotot bernama Sersan Evan, yaitu seorang polisi korup yang menyiksa para tersangka untuk mendapatkan pengakuan tanpa izin dari detektif.
Kain dipukuli habis-habisan oleh Evan dan meskipun melawan dengan tangan terikat, pukulan keras Evan akhirnya membuatnya pingsan. Behind your back. On the floor. Do you know what we do to catch the piss on you? Hurt you, Kane. Dia kemudian berakhir di penjara Belmar yang merupakan penjara terkotor dan paling kejam dan juga dikenal sebagai penggiling daging. Tanpa catatan kriminal, ia akan menghadapi banyak tantangan di sana. Pada hari pertama, dia diserang oleh seorang pria kuat tanpa alasan, di mana Kain mencoba untuk bertahan tetapi segera menemukan dirinya dalam pertarungan besar-besaran dengan narapidana lainnya. Setelah merobohkan beberapa dari mereka akhirnya menangkapnya dan dengan kejam mematahkan gigi depannya. Karena kejadian ini, dia mendapatkan gigi palsu dari logam yang dia sukai karena membuatnya terlihat sangat berbahaya. Ibunya yang masih hidup pada saat itu mengunjunginya di penjara. Nyonya Burgess memberitahu Kain bahwa Lincoln menyalahkannya atas pemenjaraannya, jadi dia tidak akan mengambil tindakan apapun. Mendengar hal ini, Kain merasa bahwa kesetiaannya kepada Lincoln tidak ada gunanya dan bahwa saudaranya telah meninggalkannya di penjara, terlepas dari kenyataan bahwa Lincoln adalah alasan dia di penjara sejak awal. Terlepas dari segalanya, dia tetap semangat dan meminta ibunya untuk memastikan bahwa Lincoln meneleponnya. You gotta tell him to come here and talk to me. Sorry, man. Hari-hari telah berlalu tanpa kabar dari Lincoln. Tidak ada pertemuan, tidak ada panggilan telepon, dan bahkan tidak ada surat. Kain akhirnya menyadari bahwa dia sendirian dan harus berdiri sendiri. Selama di penjara, dia sering diserang oleh narapidana lain dan dia bahkan tidak pernah mengetahui motif mereka. Namun, Kain tidak punya pilihan lain selain membela diri. Jadi dia memulai program fisik dan mental yang menantang untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan yang akan datang. Pada hari biasa di halaman penjara, dia kemudian terlibat perkelahian dengan dua tahanan lainnya. Berkat program latihannya yang sangat keras, Kain dapat dengan mudah menjatuhkan keduanya hanya dengan beberapa pukulan setelah menghajar mereka. Gembira karena telah mengalahkan para penyerang, Kain kemudian mendengarkan sesuatu yang mengejutkan dan bahkan menjengkelkan, di mana narapidana yang dipukuli secara brutal itu memberitahu dia bahwa saudaranya telah menetapkan hadiah 20.000 pound di atas kepalanya, menjelaskan bahwa ini adalah alasan untuk semua serangan yang menimpanya siang dan malam. Marah mendengar hal ini, dia sekarang memiliki alasan untuk hidup. Keinginan untuk membalaskan dendam kepada mereka yang telah membawa bencana ini kepadanya tidak membuatnya mudah menyerah. Hadiah uang memikat semakin banyak tahanan setiap hari. Namun motif dan kekuatan Kain meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah mereka. Setiap pertarungan menghasilkan luka, di mana beberapa bulan hukuman tambahan dan beberapa hari di ruang isolasi.
Untuk bisa membunuh Kain, para tahanan menggunakan semua alat yang tersedia, termasuk cairan kimia yang mudah terbakar yang dikenal sebagai napalm yang menyebabkan sebagian wajahnya terbakar. Kain perlahan-lahan berubah menjadi monster haus darah yang bahkan tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Seseorang yang satu-satunya tujuannya adalah untuk bertahan hidup, dan dengan cara ini dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Bahkan para penjaga penjara pun rentan terhadapnya, dan beberapa di antaranya terluka parah. Kain telah dipenjara selama 3 tahun, dan suatu hari ibunya mengunjunginya untuk menyampaikan kabar buruk. Dia diberitahu bahwa dia menderita kanker pankreas dan dia tidak akan bisa menemui Kain lagi. Pingsan mendengar hal ini, Kain tidak dapat menjelaskan kepada ibunya betapa mengerikannya hal yang telah dilakukan oleh Lincoln, karena dia sekarang menjadi satu-satunya orang kepercayaan ibunya. It's the weight off my shoulders, you know. Yeah. It might be quite tough. So Waktu yang lama telah berlalu dan kondisi Nyonya Burgess semakin memburuk. Detektif O'Hara kemudian mengunjungi Kain yang sedang dirawat di rumah sakit karena salah satu konflik rutinnya. Dalam pertemuan ini menjadi jelas bagi Kain bahwa Sersan Epan, yaitu petugas korup yang menyiksanya secara brutal, adalah salah satu telinga Lincoln dan bekerja untuknya sebagai mata-mata. Detektif O'Hara memberitahu Kain bahwa dia memecat Epan segera setelah dia mengetahui masalah ini dan bahwa dia tahu Lincoln ingin Kain mati. Jadi dia memintanya lagi untuk menyerahkan Lincoln. Kali ini Kain setuju untuk memberikan apa yang diinginkan sang detektif dengan imbalan pertemuan terakhir dengan ibunya yang sedang sekarat. Jadi seperti yang kita lihat di awal film, dia mendapatkan sebuah jendela pelarian melalui rumah sakit dan berhasil menggunakannya. Kembali ke masa sekarang, 2 anggota geng bersikeras bahwa mereka harus segera ke kamar kecil, namun Kain tidak mengizinkan mereka dan memerintahkan mereka untuk melakukannya di sini. Hide yang bosan dengan cerita bertele-tele dari Kain mencoba bersikap berani dan menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Jadi Kain menyuruhnya untuk berlutut dan memperingatkan bahwa apapun yang dia katakan setelah itu akan menjadi kata-kata terakhirnya. These fucking doors, why they bolted? These fucking doors shut. All right, lads, come on in. Sementara itu, Lincoln kemudian tiba dengan 3 anak buahnya dan terkejut melihat saudaranya. Kain yang telah melihat musuh nomor satunya menjadi lebih bermusuhan dan melucuti senjata mereka, lalu mengirim mereka ke anggota geng lainnya. Kain hampir siap untuk membalas, namun ia menuntut penjelasan yang meyakinkan mengapa Lincoln ingin membunuhnya terlebih dahulu. Setelah melakukan drama saudara-saudara yang gagal, Lincoln akhirnya mengakui bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena salah satu mata-matanya mengetahui bahwa Kain berencana untuk mengadukan mereka. Kain yang mengetahui tentang Epan mengatakan kepadanya bahwa dia diberi informasi palsu dan daripada saudaranya sendiri, dia memilih untuk mempercayai seorang perwira polisi korup yang sudah tidak bisa bekerja untuknya karena Kain baru-baru ini berpasangan dengannya di tempat kerja barunya, dan setelah pergulatan yang panjang, dia membunuhnya dengan pukulan palu di kepala. Terkesan dengan kecerdasan dan perencanaan yang cermat dari saudaranya, Lincoln menjanjikan kehidupan baru dan awal yang baru bagi Kain. Namun Kain mengabaikan kata-kata Lincoln dan sebaliknya dia menembak Hide dengan cara brutal, di mana dia meretakkan kepalanya yang menyebabkan kematiannya yang mendadak lebih menyakitkan bagi para saksi. Lincoln yang masih berurusan dengan kematian mengerikan asisten terbaiknya menghadapi serangan berikutnya dari Kain. Sulit baginya untuk percaya, namun hanya tersisa 1.500 pound sterling di rekeningnya. Rupanya tempat kerja Epan bukanlah satu-satunya perhentian setelah melarikan diri, dan dia juga kemudian mendatangi stok.
Kembali ke hari pertemuan dengan Stock, dia mencoba untuk mengintimidasi Kain dengan mengeluarkan senapannya. Namun Kain menganggapnya sebagai lelucon dan dengan mudah melucuti senjatanya. Sebagai ganti nyawanya, Stock setuju untuk memberikan apapun yang diinginkan oleh Kain. Jadi dia menyumbangkan seluruh 22 juta pound sterling di rekeningnya kepada keluarga yang terkena dampak bisnis pinjaman Lincoln. Sekarang Lincoln tidak memiliki apa-apa selain gengnya sendiri. Lincoln kemudian mengira bahwa Kain akan terbunuh malam ini karena dia hanya ada 2 peluru yang tersisa untuknya dan jumlah mereka ini adalah 10. Namun Kain mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan 1 peluru dan itu untuk Lincoln. Ketika Lincoln menyadari bahwa Bess akan menyerang Kain dari belakang, dia melanjutkan pembicaraan sampah tersebut. Sementara Kain teralihkan oleh ucapan kakaknya, Bess memukuli kepalanya dengan botol dan memicu perkelahian sengit di sana. Kain segera menembak salah satu gangster di dada, tetapi kemudian dia dengan cepat diserang oleh gangster lainnya yang menyebabkan dia dilucuti senjatanya. Tidak dapat bertarung dengan Kain dari tangan ke tangan, para gangster mulai melemparkan gelas dan botol ke arahnya, sampai Bess memberikan mereka sekantung penuh batang besi, palu dan pisau sehingga mereka dapat membunuhnya. Namun satu persatu dari mereka dibantai dengan cara yang mengerikan. Pada titik ini hanya tinggal Bess, Lincoln dan Kain yang tersisa. Dengan senapan yang diarahkan ke Kain, Lincoln kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia tidak peduli apakah pria itu ingin mengadukannya atau tidak. Dia telah menaruh hadiah di kepalanya hanya karena dia telah merusak reputasi Kain di antara rekan-rekannya. Setelah mengungkapkan kebenaran, Lincoln kemudian menarik pelatuknya, namun ia terkejut ketika mendapati tidak ada peluru yang tersisa. Kain yang sadar bahwa pistolnya kosong mencibir padanya, senang karena dia tidak tertipu oleh tipu daya Kain sebelumnya. Lincoln kemudian menyerang Kain, mencoba menusuknya dengan pisau yang diberikan oleh Bess. Pertarungan pisau klasik antara pria dan pria itu pun terjadi. Dan Lincoln akhirnya dihukum atas tindakan jahatnya dengan tusukan dari saudaranya yaitu Kain. Kain yang tampaknya tidak memiliki keinginan untuk membunuh seorang wanita, bahkan seekor tikus yang ingin membunuhnya, meninggalkan Bess dengan korpus orang-orang yang telah dia layani seumur hidupnya. Pada akhirnya kita kemudian melihat salah satu mangsa Lincoln dengan terkejut melihat saldo rekeningnya. Yang hal itu menunjukkan bahwa Kain telah mampu menebus sebagian besar kesalahan saudaranya. Dan selain kepuasan dari Kain, pembalasan itu telah menguntungkan para pemangsa dan detektif O'Hara juga. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak ngenahen atau balelo karena saya kurang lagi fit ya. See you next time, man. Bye bye. All day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.